Siapa yang nggak tahu dengan sepatu Air Jordan? Meskipun belum tentu kita memiliki atau pernah atau bakal beli, tapi setidaknya pasti pernah melihat dan mendengar sepatu yang ikonik ini. Ya nggak guys? Sepatu yang keren beken buat kalangan tertentu, sehingga dianggap mewakili culture anak jalanan kota. Dinamai Air Jordan dari nama Michael Jordan, sang legenda basket dunia. Sepatu ini memang dirancang untuk menjadi milik Michael Jordan. Namun yang gak disangka, si Air Jordan ini gak cuman happening di masa jayanya Michael Jordan. Sampai kini sepatu itu masih diminati dan harganya sudah sedemikian gak ada otak. Sepatu kolektor item Air Jordan pertama menurut situs Sotheby sudah nyampe di harga $615.000. Yang paling mahal adalah yang ini, Air Jordan 10X OVO Solid Gold, harganya nyampe di $2,1 juta. Sepatu special edition yang khusus didesain untuk artis Drake. Film Air akan bercerita tentang awal mula kelahiran sepatu Air Jordan yang kemudian akan membuat cuan Michael Jordan terus ngalir sampai 7 turunan. Bersetting di tahun 1984, tahun yang meriah karena banyaknya momen yang memorable terjadi pada dunia. Sonny Vaccaro, pencari bakat divisi bola basket bagi perusahaan sepatu Nike, lagi mual-mual karena kesulitan mencari bakat baru yang bisa mengangkat reputasi produk sepatunya. Sebagai ujung tombak sebuah perusahaan sepatu olahraga, Sonny dituntut untuk selalu tajam dalam mencari atlet yang punya potensi meraup dolar. Peta persaingan dunia sepatu basket saat itu masih dikuasai oleh Converse dengan 54%, Adidas 29%, dan Nike cuma kebagian 17%-nya saja. Howard White, sang kepala divisi basketball sepatu Nike, mengutarakan bahwa saat itu Adidas lagi happening di kalangan remaja Amerika karena banyak dipakai oleh para rapper baru, sedangkan Converse sendiri sudah established sebagai sepatunya para legend bola basket. Dua rival yang lagi hot saat itu, Magic Johnson dan Larry Bird, adalah ambasador produk sepatu tersebut. Nike sendiri saat itu masih beridentitas sebagai sepatu jogging, dan itu bukan hal yang menguntungkan karena remaja mana yang punya idola seorang pelari. Status pelari masih dianggap kurang seksi untuk dijadikan modal penarik cewek-cewek. Secara keseluruhan di perusahaan sepatu Nike sendiri, divisi bola basket adalah divisi paling kismin dalam hal penarik pundi. Semuanya terasa lagi gak asik bagi Sonny, apalagi setelah ia tahu dari mana slogan Nike yang Just Do It itu diambil. Just so you know, buat kalian guys, kalimat itu diambil dari ucapan terakhir korban tahanan yang sedang berhadapan dengan barisan penembak yang segera akan melakukan eksekusi tembak mati. Dilakukanlah rapat divisi marketing yang dipimpin oleh Rob Strasser. Mereka akan menentukan rookie NBA mana yang akan mereka dekati tahun itu. Pick pertama Hakeem Olajuwon, gak mungkin dia milih Nike. Pick kedua Sam Bowie, sudah keburu dekat sama Converse. Demikian juga dengan pick ketiga Michael Jordan. Adidas sudah duluan approach, mereka gak mungkin sanggup perang tawar dengan brand tersebut. Pick keempat Sam Perkins, yang tampaknya kurang fotogenik. Jadi opsi yang mereka miliki ada di pick kelima sampai ke-20. John Stockton, sang legend Utah Jazz, sempat jadi opsi, namun pemain ini dinilai terlalu mirip dengan orang-orang di kantor mereka, kulit putih dan kerempeng-kerempeng. Charles Barkley, legend 76ers dan Phoenix Suns, juga sempat jadi bahasan, namun attitude-nya yang terlalu doyan nyampah yang kemudian menjadi nilai minus. Pada akhirnya meeting itu pun berjalan stuck dan malah menghasilkan debat adu kusir yang tidak membawa hasil. Rob memilih untuk keluar dan disusul oleh Sonny. Kedua orang ini pada akhirnya jadi ngobrol di dalam WC. Kepada sang kepala marketing, Sonny mengajukan nama yang harus mereka ambil, yaitu Michael Jordan. Rob menolak keras karena Jordan pasti terlalu mahal. Budget yang telah dianggarkan oleh Nike sendiri cuma $250.000, itu pun buat kontrak 3 pemain. Sonny lalu menghadap ke kantor The Shoe Dog, Phil Knight, CEO dari perusahaan Nike. Dia ingin memastikan lagi soal budget $250.000 itu. Phil rada ngadat ditanya soal tersebut. Perusahaan mereka tahun kemarin telah mengalami penurunan revenue. Pihak board malah mengusulkan agar divisi basket digulung tikar saja karena nggak menghasilkan. Sonny tetap meminta kenaikan budget menjadi 2 kali lipatnya. Pernyataan yang langsung didamprat oleh Phil karena dapat budget segitu pun mereka sudah untung. Sonny protes karena dia tahu berapa pendapatan yang didapat dari penjualan sepatu lari. Seharusnya perusahaan pun gak pelit sama divisi basket.
Phil kemudian menerangkan bahwa orang pakai sepatu basket jika mereka mau bermain basket, sementara sepatu lari bahkan dipakai untuk ngantor sekalipun. Sementara itu, Sony masih percaya bahwa olahraga basket ini adalah masa depan yang kemudian dijawab oleh Phil dengan filosofi tentang olahraga lari yang sangat memboringkan. Meeting kembali stuck, tidak menemukan hasil. Sony terus melakukan surveinya, ia bahkan mengamati sosok-sosok yang menjadi ambasador produk sereal dan sebagainya. Ia pun tak lupa menanyai penjaga supermarket tentang pemain basket mana yang harus ia ambil. Suatu malam di rumahnya, Sony mengamati dua tayangan sekaligus. Yang pertama adalah iklan raket merek Hyde yang menampilkan Arthur Ashe sebagai ambasadornya. Perusahaan raket itu membuat sebuah produk yang mana disesuaikan dengan karakter sang pemain tenis. Yang kedua adalah video rekaman Michael Jordan saat ia membuat skor yang menentukan bagi North Carolina. Sony seakan tersambar petir melihat tayangan tersebut. Ia mengulangnya sampai beberapa kali. Esoknya dengan antusias, Sony datang ke ruangannya Rob. Sony memperlihatkan apa yang telah ia saksikan tadi malam. Melihat rekaman pertandingan itu, Rob merasa biasa-biasa saja. Ia sudah sering melihatnya. Sony kemudian memberitahukan sudut pandang lain dari apa yang ia lihat. Pada momen krusial itu, bola justru tidak dioper kepada James Worthy, seorang pemain senior, namun justru diberikan kepada Michael Jordan, pemain remaja usia 18 tahun. Sony merasa melihat apa yang telah dilihat oleh pelatih North Carolina yang mempercayakan detik-detik menentukan itu kepada remaja umur 18 tahun yang terlihat ringan saja mengemban beban tersebut. Sony melihat aura greatness pada diri Michael Jordan muda, hal yang membuatnya makin yakin untuk merekrutnya. Jual rumah, jual sawah nggak peduli, mereka harus mendapatkan Jordan. Cukup Jordan seorang, Sony nggak minat dengan 3 pemain mediocre lainnya. Ajuan ini kembali mental karena Rob Strasser gak mau terlalu gambling dengan seorang pemain. Budget itu harus tetap ditebar kepada 3 pemain. Lagian kalau mereka mau menawarkan $250.000 kepada Jordan, Adidas pasti mampu menyainginya dan kesempatan bisa lepas karena nantinya pemain lain akan keburu diambil oleh brand pesaing. Sony kemudian mengutarakan idenya itu kepada Howard White yang juga skeptis kalau Phil akan menyetujui usulan Sony. Sony sendiri nggak khawatir dengan Phil, yang ia pikirkan adalah bagaimana cara mendekati Jordan yang sudah jelas-jelas bilang bahwa ia adalah pecinta Adidas. Belum lagi satu hal yang akan jadi tantangan sebelum mereka masuk ke urusan Jordan, yaitu agen Jordan sendiri. Sony kemudian menelpon David Falk, agennya Michael Jordan, meminta untuk dijadwalkan meeting. Kepada Sony, David langsung to the point bahwa hal itu nggak akan terjadi. Jordan sendiri sudah bilang nggak mau meeting sama orang Nike. Pemain papan atas nggak akan mau pakai sepatu kelas 3. Sony coba ngompori David bahwa Adidas itu adalah merek asuhan Hitler. Masa iya David mau ngasih Jordan merek sepatu generasi pembunuh? Sempat sedikit kepancing, David akhirnya menegaskan kepada Sony, pokoknya meeting Jordan cuman sama Converse dan Adidas, di mana mereka akan mensegel perjanjiannya. Ketika ditanya perihal bocoran harga, David mengungkap bahwa tawaran Adidas sementara ini adalah sekitar $200.000. Sony balik lagi mengajukan hal tersebut kepada Phil yang lagi-lagi ngadat karena uang sebesar itu untuk seorang rookie ia nilai terlalu besar. Sony meyakinkan bahwa ia siap mempertaruhkan karirnya demi seorang Michael Jordan. Sony mengajak agar Phil kembali menggunakan spiritnya saat ia pertama kali berjualan sepatu, berani gambling dan menantang resiko. Sementara pihak Adidas dan Converse sudah siap dengan tawaran resmi yang tertulis, pihak Nike masih belum menyiapkannya. Phil ingin dilakukan meeting terlebih dahulu dengan Jordan sebelum mereka membuat tawaran resmi. Hal yang justru sangat disyaratkan oleh David Falk, mereka hanya menerima permintaan meeting dengan brand yang telah mengirimkan penawaran resmi. Sony kemudian pergi menemui George Reveling, pelatih basket tim Olimpiade Amerika yang juga akrab dengan Michael Jordan. George memberitahu bahwa Jordan sempat bilang bahwa ia nggak akan mau merapat ke kubu Nike. Dia bilang bahwa sepatunya Nike itu nggak begitu keren. Meskipun nantinya Nike akan memberikan bonus sedan Mercy impiannya, ia tetap nggak akan mau dikontrak oleh mereka. Michael Jordan ini memang sebetulnya anak Adidas abis. Di North Carolina yang timnya disponsori oleh Converse, saat latihan dia tetap memakai sepatu Adidas. Saat mau masuk lapangan, barulah ia ganti dengan sepatu sponsor. Namun George juga memberitahu bahwa yang paling berkuasa di rumah Jordan adalah emaknya.
Sony jadi kepikiran untuk motong jalur, lewatin pihak agen untuk langsung mendatangi keluarga Jordan. George memberikan peringatan bahwa Sony akan dipecat apabila dia melakukan tindakan yang gak etis itu. Sony mengerti hal tersebut, namun suara ini terlalu kencang berdengung di telinganya bahwa ia harus terus mendekati Jordan. Ia kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Mr. Howard White. Sang bos bisa mengerti aspirasi Sony bahwa kalaupun ia melarang, Sony tetap nggak akan mau mendengarnya. Jadi Howard nggak akan melarang, asal nanti kalau Sony sudah jadi pengangguran dan dia mau numpang di rumahnya, siap-siap saja ditempatkan di gudang karena cuman itu ruang kosong yang ia miliki. Sendirian, Sony pun berangkat ke North Carolina dan diterima oleh ayah Jordan yang sangat ramah. Namun memang terlihat bahwa yang punya kuasa di rumah itu adalah Dolores Jordan, emaknya Michael. Saat itu Sony masih belum dipertemukan dengan anaknya. Dolores ingin agar Sony bisa terlebih dahulu meyakinkan dirinya. Di sini Sony mencoba menggugah pendirian Ma Jordan. Kalau Michael kontrak dengan Converse, ia akan menjadi salah satu di antara pemain hebat lainnya. Kontrak dengan Adidas gak jelas karena perusahaan itu sendiri sebetulnya masih goyang sepeninggal Adi Dassler. Gabung dengan Nike, Michael akan menjadi pusat perhatian dan akan diperlakukan dengan spesial. Sespesial dirinya yang datang jauh-jauh ke North Carolina. Taplak manuver tersebut auto membuat orang sekitar Sony jadi naik pitam. David Fogg membentak dan memaki-maki karena kelakuan Sony yang gak sopan itu. Meskipun pada akhirnya ia menyampaikan pesan dari Dolores bahwa Michael telah bersedia untuk ketemu hari Senin depan. Phil Knight pun gak kalah ngambek dengan kelakuan Sony ini yang dianggapnya telah melangkahi posisi seorang CEO. Phil yang kesal ini mempersilahkan Sony melakukan meeting, namun sebagai CEO saat itu dirinya masih belum mau mempersiapkan penawaran resmi. Dia bakal pikir-pikir dulu, mungkin saja dia akan membatalkan pertemuan tersebut. Namun demikian, Sony tetap maju. Ia lalu menemui Rob yang malah excited bahwa mereka akan bertemu dengan Michael Jordan. Langsung saja Sony masuk ke ruang kreatif dan meminta dibuatkan prototipe sepatu yang akan diperlihatkan kepada Jordan. Sony meminta agar sepatu ini didesain khusus dengan karisma dan karakteristik seorang Michael Jordan, lebih prioritas kepada segi keren ketimbang fungsi. Peter Moore, sang desainer, hanya punya waktu beberapa hari untuk menyelesaikan sepasang sepatu keren ini. Sementara itu, pihak Jordan akhirnya melakukan meeting pertamanya dengan calon endorse mereka yang pertama, yaitu perusahaan Converse. Diberikan tayangan dari iklan-iklan Converse yang dibintangi oleh Magic Johnson dan Larry Bird serta Julius Erving. Dolores mulai mengerti bahwa Michael nantinya hanya akan menjadi nomor 4 di perusahaan sepatu itu. Ia mulai paham dengan perkataan Sony tempo hari. Progres di Nike sendiri, Peter Moore telah menyelesaikan desain sepatu untuk Jordan, namun masih ada hal yang bikin gak sreg karena warnanya yang terlalu datar dominan putih. Pete menjelaskan bahwa desain yang ia bikin disesuaikan dengan peraturan NBA. Sepatu yang dipakai pemain, 51%-nya harus mengandung warna putih. Kalau melanggar, sang pemain akan didenda $5.000 per pertandingan. Rob kemudian mengusulkan agar mereka memberikan dominan warna merah sesuai dengan warna tim Chicago Bulls dan mereka akan membayar semua denda yang akan dikenakan kepada Jordan. Fix mereka setuju dengan usulan itu. Pete kemudian muncul dengan ide lain, yaitu penamaan dari sepatu tersebut. Nama Air yang akan dipakaikan kepada sepatu lari tipe Air Sol, ia pilih agar dipakaikan saja pada nama sepatu Jordan ini. Ketemulah nama Air Jordan yang kemudian akan terpatri sepanjang masa. Trio ini sampai begadang dan nginep di kantor, hadir di waktu weekend, menyelesaikan bahan presentasi untuk ketemu Ma Jordan hari Senin mendatang. Pete sendiri telah selesai dengan desainnya yang final, sebuah desain sepatu yang membuat mata Sony dan Rob berkaca-kaca. Hari Sabtu itu, orang tua Jordan sendiri melakukan meeting dengan orang Adidas di kantor Jerman. Mereka diperlihatkan beberapa model sepatu yang akan dipersembahkan kepada Michael. Ma Jordan tampak gak puas melihat hasil desainnya, terlebih lagi ketika ia melihat bahwa di Adidas memang tidak terlihat memiliki satu orang utama sebagai pemegang keputusan. Tepat seperti yang diuraikan oleh Sony tempo hari. Di kantor Nike, Minggu siang itu Phil mampir dan melihat bahwa timnya sedang berusaha mati-matian untuk menyongsong meeting esok hari. Tanpa banyak basa-basi, Phil langsung menanyakan nama tipe sepatunya. Sony menyebut nama Air Jordan yang tadi malam dibilang oleh Pete.
Sejenak agak meragu dengan nama tersebut, namun Phil akhirnya kasih approve buat meeting esok hari. Jadi malam itu tim berempat ini mulai sibuk mempersiapkan surat penawaran yang akan diajukan dan melakukan briefing tentang strategi untuk menjamu Mak Jordan dan kawan-kawan. Meeting kali ini diakhiri dengan semangat kekompakan bahwa mereka pasti akan bisa melakukannya. Esok harinya, benar saja, kantor Nike yang berlokasi di wilayah dekat pegunungan Oregon ini kedatangan calon bintang besar sejagat raya. Michael Jordan beserta orang tua hadir untuk membicarakan penawaran kontrak. Deloris ngasih tahu Sony bahwa Michael mungkin akan terlihat malas, ia memang terpaksa datang karena dia yang menyuruhnya. Di dalam ruangan rapat itu, Michael memang terlihat malas-malesan menanggapi Sony dan Rob yang coba mengajaknya canda-canda. Sebuah keuntungan bagi Nike karena mereka memiliki seorang Howard White yang seorang kulit hitam, jadi suasana pun bisa lebih tercairkan dengan kehadirannya. Perhatian Michael Jordan mulai bisa ditarik setelah ia melihat prototipe sepatu yang telah dipersiapkan. Air Jordan pertama yang dominan berwarna merah, warna yang identik dengan jersey Chicago Bulls timnya Jordan. Mengenai peraturan NBA, Sony dan Rob mengutarakan bahwa mereka siap untuk menanggung semua denda. Phil menyusul masuk belakangan, sebuah settingan agar ia berkesan sebagai orang yang terlalu sibuk namun sengaja nyolong waktu demi menghadiri pertemuan yang sangat maha penting ini. Rob kemudian melakukan presentasi marketing tentang rencana publikasi dari segi media cetak dan tayangan video yang dirasa oleh Sony justru terlalu membosankan. Tiba-tiba saja dia meminta agar Rob menghentikan tayangan video itu yang bikin Phil jadi deg-degan. Sony melakukan sebuah orasi yang inspiratif yang kemudian akan menggugah hati Jordan sekeluarga. Kontrak dengan brand manapun, Jordan pasti dapat uang dan ketenaran, namun yang belum tentu ia dapatkan adalah sebuah keabadian. Sepatu hanyalah sebuah sepatu sampai seseorang memijakan kakinya ke dalam sepatu tersebut. Semua orang di meja itu pasti akan terlupakan jika masa mereka sudah lewat, namun tidak dengan nama Michael Jordan. Dengan sepatu Air Jordan, Nike membawa misi untuk membuat nama Michael Jordan kekal selamanya. Kalimat yang membuat keluarga Jordan jadi speechless mendengarnya. Saat momen speechless itu, Phil langsung menyerahkan surat penawaran resmi yang telah ia persiapkan. Tawaran kontrak terbesar yang pernah diberikan oleh Nike kepada seorang atlet. Selama ini perusahaan Nike telah mencoba mencari bintangnya dan mereka kini yakin bahwa Michael Jordan lah orangnya. Hook dan jab serta uppercut itu sepertinya cukup terasa di hati Ma Jordan. Ia tidak berkata-kata lagi selain daripada membawa kontrak Nike dan mengucap tunggu kabar dari kami. Tim Nike sudah melihat sinyal itu bahwa meeting ini telah berhasil membujuk sang superstar untuk mau melupakan Adidas. Phil sangat respect terhadap orasi Sony tadi meskipun ia agak tersinggung soal ucapan bahwa nama mereka semua akan terlupakan. Sebagai founder Nike, Phil cukup yakin bahwa namanya sudah satu level dengan nama para legend lainnya seperti Kareem Abdul-Jabbar, Pele, Maradona, Robert De Niro, Kim Basinger, Marlon Brando, Maria Ozawa, dan yang lainnya. Ucapan itu diakan saja oleh Sony dan kawan-kawan. Hari berikutnya menjadi momen-momen nervous bagi Sony dan rekan di tim Nike. Mereka menunggu-nunggu kabar dari pihak Jordan. Bisa jadi akan datang sebuah kabar baik, namun bisa jadi pula akan muncul berita busuk. Beberapa hari kemudian, datanglah telepon itu ke meja Sony, namun bukan dari pihak Jordan, melainkan dari Howard White. Howard yang sudah dekat sama bokapnya Michael mendapatkan bocoran bahwa pihak Adidas telah mengajukan ulang penawarannya dengan nilai yang sama dengan Nike plus bonus mobil Mercy 380 SL. Sony langsung balik mual ketika mendapatkan berita tersebut. Untuk lanjut melakukan manuver, mereka pun gak akan sanggup karena cuman segitu nilai yang bisa mereka tawarkan. Sorry, man. Lemes jadinya Sony mendengar kabar itu. Ia sampai gak tega melihat tampang Rob yang telah sungguh-sungguh mendukungnya mengusahakan proyek Jordan. Dia juga sudah membayangkan bahwa hari ini adalah hari-hari terakhirnya berada di kantor itu, karena mungkin saja esok hari divisi basket Nike ini akan jadi digulung tikarkan. Namun kemudian datanglah deringan telepon berikut, telepon yang berasal dari orang yang tadi sangka Sony, yaitu Ma Jordan sendiri. Mulai saat itu, Deloris yang mengambil kuasa penuh atas segala keputusan Michael. Ia bilang bahwa mereka tidak menerima tawaran Adidas, namun berkeputusan untuk gabung dengan Nike.
Sontak Sony pun berbalik happy. Deloris akan menerima tawaran Nike yang mana itu $250.000 berikut tambahan sedan Mercy 380 SL warna merah namun dengan satu syarat lain. Sebuah term yang akan merubah peta aturan kontrak antara sebuah produk dengan atletnya. Deloris menuntut Sony dan pihak Nike untuk mengejawantahkan apa yang telah kemarin mereka dengungkan dalam promosinya bahwa mereka akan mengabadikan nama Jordan dalam produk sepatu mereka. Untuk itu, ia pun mensyaratkan agar semua produk Air Jordan dilabeli nama Jordan pada sepatunya dan dari setiap penjualan sepatu Jordan, anaknya harus mendapatkan royalti penjualan sekian persen. Sony yang tadinya sudah kadung gembira langsung syok mendengar hal itu. Perjanjian kontrak semacam itu tidak pernah dilakukan sebelumnya dalam dunia kontrak mengontrak. Ia sangat berat bahkan untuk mendengarkan permintaan tersebut. Deloris kemudian menjawab bahwa ia tahu tuntutan pihak sponsor setelah atletnya dikontrak bahwa atletnya itu harus selalu perform terus berprestasi terus dan terus demi agar bisa terus mendongkrak penjualan produk. Untuk itu, Deloris pun minta win-win solution biar sama-sama adil bagi sedikit dari per sepatu bagi anaknya karena Michael sangat layak untuk mendapatkannya. Kalau pihak Nike yakin dengan komitmennya pada pilihan memilih Jordan, maka mereka pun harus yakin bahwa Jordan akan selalu berusaha tampil semaksimal mungkin. Sepatu hanyalah sebuah sepatu sampai seseorang memijakan kakinya ke dalam sepatu tersebut. Meskipun dinego berulang-ulang, Deloris tetap kekeh dengan syarat yang ia ajukan. Phil yang juga sedang harap-harap cemas menunggu kabar Jordan pada akhirnya harus lunglai ketika Sony datang dengan kabar yang kurang sedap itu. Namun yang tidak diduga oleh Sony, Phil ternyata memutuskan untuk gak peduli. Ia menyuruh Sony untuk langsung kontak balik dan menyetujui kontrak tersebut. Ia memilih untuk kembali menggunakan spirit yang ia pakai saat pertama kali ia berjualan sepatu, berani untuk mengambil resiko. Sony pun balik ke ujung telepon, mengganggu Ma Jordan yang lagi gegeroh. Ia menyampaikan bahwa pihak Nike Corporation bersedia untuk menerima semua term yang diminta oleh pihak Michael Jordan. Resmi sudah, kini mereka berhasil menggait bintang incarannya. Sony menyuruh Rob untuk masuk ke ruang kantor, di mana di sana ia mengumumkan bahwa mereka telah berhasil merekrut seorang bintang masa depan, kontrak terhebat yang pernah terjadi untuk perusahaan itu. Bisa disebut demikian karena memang berkat sepatu tersebut yang tadinya diidamkan Phil harus meraih $3 juta dalam 1 tahun, nyatanya sebanyak $162 juta yang berhasil mereka raup dari sepatu Air Jordan yang pertama pada tahun pertamanya saja. Penghasilan yang luar biasa dari Air Jordan yang pertama telah merubah citra Nike seketika. Hingga sekarang, sepatu Air Jordan membawa penghasilan rata-rata $4 miliar per tahunnya bagi Nike. Bagi Michael Jordan sendiri, Air Jordan menjadi passive income yang terus mengalir hingga saat ini. Kurang lebih $400 juta menjadi gaji rutinnya tiap tahun dari hasil penjualan sepatu Air Jordan hingga sekarang ini. Setelah Air Jordan yang pertama, Pete Moore kemudian muncul dengan ide logo baru untuk sepatu Jordan versi berikutnya, yaitu gambar siluet Michael Jordan yang ia ambil dari foto Jordan saat sedang melayang melakukan layup. Kontrak Michael Jordan dengan perusahaan Nike ini telah merevolusi model kontrak antara produk dengan pemain yang terus diikuti hingga sekarang ini. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.